sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya, Fendi Yogawardana, sebagai pengapu mata kuliah fitokimia, di mana pada hari ini kita akan membahas terkait pertemuan ke-6, yaitu materi tentang minyak atsiri. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan terkait minyak atsiri, saya sedikit mengulang di pertemuan minggu lalu bahwa minggu lalu kita sudah membahas beberapa materi terkait fitokimia seperti senyawa-senyawa metabolit sekunder yang ada di dalam tanaman. Ada contohnya alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, dan lain sebagainya. Itu kita sudah bahas minggu lalu. Makanya di pertemuan ke-6 hari ini kita akan membahas terkait minyak atsiri. Nah, terkait materi minyak atsiri hari ini, yang akan kita fokuskan untuk kita pelajari adalah terkait analisis dari minyak atsiri serta teknik penyariannya, di mana materi yang akan kita pelajari yaitu meliputi dua hal, ada macam-macam atau jenis minyak atsiri, kemudian yang kedua ada juga teknik pengambilan atau penyarian dari minyak atsiri itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam terkait minyak atsiri, mungkin saya ingin tanya dulu ke beberapa teman-teman mahasiswa. Menurut kalian, apa sih minyak atsiri itu? Menurut sepengetahuan kalian? Ya, Mbak, sebutkan namanya. Jadi memperkenalkan diri, saya Aurelia Rahmatofia, NIM 2304-2011. Oke. Minyak atsiri menurut saya itu adalah cairan pekat yang berasal dari ekstrak tanaman yang memiliki aroma yang khas. Oke, cairan pekat yang memiliki aroma yang khas. Oke, itu dari tanaman ya. Itu menurut pendapat Mbak Aurelia. Ada yang lain? Ya, silakan Mbak, sebutkan namanya. Menjawab, nama saya Sarah dengan NIM 2304-2008. Minyak atsiri adalah minyak yang dihasilkan dari tumbuhan, biasanya digunakan untuk bahan baku parfum, lotion, sabun, dan kosmetik lainnya. Oke, jadi minyak atsiri adalah yang sering dipakai di beberapa produk-produk kefarmasian ya, Mbak. Oke, ada lagi yang mau memberikan pendapat? Cukup? Cukup ya, 2 orang. Jadi dari jawaban 2 orang tadi ya kurang lebih benar. Jadi memang minyak atsiri itu yang kita sering jumpai adalah suatu bahan yang biasanya digunakan dalam pembuatan beberapa produk kefarmasian, dan memang bahan ini diperoleh dari tanaman kayak gitu. Nah, secara spesifik mungkin saya akan lebih menjelaskan definisi dari minyak atsiri itu sendiri, yaitu berupa senyawa yang betul tadi yang disampaikan Mbak Aurelia. Jadi senyawa ini memang diperoleh dari tanaman, di mana senyawa ini sebenarnya berupa campuran dari beberapa zat kimia yang sifat dan baunya khas dari masing-masing tanaman. Dan ini biasanya diperoleh dari berbagai bagian dari tanaman. Bisa dari akarnya, batang, daun, biji, bunga, ataupun bagian lainnya. Nah, minyak atsiri ini juga proses pemerolehannya itu biasanya menggunakan metode destilasi uap, meliputi dari bagian semua tanaman. Jadi di setiap bagian tanaman, entah itu bagian daunnya ataupun bagian batangnya ataupun bunganya, itu semuanya bisa mengandung minyak atsiri tersebut. Nah, di sini saya memberikan contoh dari minyak atsiri. Jadi mungkin kalian juga sudah mengenal ya beberapa contoh minyak atsiri yang sudah kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Jadi ada beberapa contoh, misalkan ada minyak cengkeh, itu kan sudah familiar. Itu asalnya dari bunga cengkeh yang diproses melalui destilasi, di mana akan menghasilkan minyak atsiri berupa minyak cengkeh. Dan itu kandungan zat utamanya yaitu berupa eugenol. Nah, kemudian juga ada beberapa contoh lain, mungkin juga minyak kayu putih. Ini kan kalian pasti juga sering pakai kan? Ya, nah itu minyak kayu putih itu juga salah satu produk dari tanaman kayu putih, di mana yang diambil adalah bagian daunnya, kemudian diproses, diambil minyak atsirinya, di mana kandungan utama zatnya yaitu senyawa sineol.
dan ini sering digunakan sebagai produk minyak kayu putih yaitu. Nah, ada beberapa contoh lainnya seperti ada minyak dari kayu manis, kemudian minyak serai, ada minyak adas, minyak akar wangi. Nah, itu semuanya diperoleh dari tanaman-tanaman tersebut dan juga beberapa bagian dari tanamannya. Jadi bisa dari daunnya, bisa dari akarnya, batangnya, ataupun bunganya. Sehingga nanti diperoleh minyak atsiri dan di dalam minyak atsiri itu juga selalu memiliki senyawa yang khas. Jadi misalkan minyak kayu putih dengan minyak cengkeh itu senyawa kandungan utamanya pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, terkait pemanfaatan dari minyak atsiri sendiri, tadi sudah disebutkan ya oleh Mbak Aurelia, jawaban dari Mbak teman kalian. Jadi minyak atsiri ini memang banyak dimanfaatkan untuk berbagai produk kefarmasian. Jadi bisa contoh aromaterapi, ini yang mungkin kalian sering pakai ya di rumah. Itu aromaterapi kan aromanya berupa bunga ya biasanya kan. Nah, itu memang kenapa kok bisa mengeluarkan aroma bunga ya, memang dia produk bahan bakunya itu terbuat dari minyak atsiri dari suatu tanaman. Kemudian ada bahan sabun atau kosmetik, ini juga biasanya untuk memberi aromanya itu menggunakan minyak atsiri. Kemudian juga ada perasa, kemudian ada bahan-bahan obat-obatan, pasta gigi, dan juga ada insektisida. Insektisida ini pestisida ya, yaitu pestisida itu juga ada beberapa yang dibuat dari minyak atsiri. Jadi ada bahan minyak atsiri yang diolah untuk jadi bahan baku dari insektisida. Nah, setelah kalian tadi memahami terkait sumber minyak atsiri dari beberapa tanaman, kemudian juga kalian sudah memahami terkait kegunaannya atau aplikasinya, sekarang kita masuk ke bagaimana cara mendapatkan minyak atsiri tersebut. Jadi ada suatu proses untuk mendapatkan minyak atsiri itu caranya seperti apa. Nah, kalau kita pelajari berdasarkan literatur, jadi minyak atsiri itu sebenarnya bisa diperoleh dengan beberapa metode ekstraksi. Jadi ada destilasi, masilasi, enfluorat, perkolasi, pengepresan, dan SFE. Nah, ini semuanya sebenarnya bisa dipakai untuk mengambil minyak atsiri dari suatu tanaman. Tetapi balik lagi biasanya kalau di dunia industri itu kan dipilihnya adalah metode yang paling efektif kan, yang paling umum gitu. Nah, ini biasanya dari semua metode ini yang paling umum dipakai adalah yang destilasi. Kenapa kok destilasi? Karena memang destilasi ini lebih cocok terhadap sifat dari minyak atsiri itu sendiri. Minyak atsiri kan tadi ciri khasnya dia memiliki bau yang khas. Kalau berbau itu pasti dia sifatnya mudah menguapkan. Makanya dipilihlah metode ekstraksi yang cocok untuk senyawa yang mudah menguap. Makanya dipilihlah metode destilasi, itu yang paling umum untuk mengambil minyak atsiri. Nah, ini untuk destilasi sendiri itu ada beberapa jenisnya. Jadi destilasi secara umum kan tadi satu hal ya, tapi ternyata destilasi ini dikembangkan dan dibagi menjadi 3 teknik destilasi. Ada penyulingan dengan air, kemudian ada juga penyulingan dengan uap, dan yang terakhir ada penyulingan dengan air dan uap. Masing-masing ini memiliki prinsip yang berbeda. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu apa sih perbedaannya antara 3 metode destilasi ini. Jadi kan dari namanya kan sebenarnya sama ya, destilasi itu, tapi secara prinsip antara satu destilasi dengan destilasi yang lainnya ini sebenarnya prinsipnya berbeda. Oke, yang pertama kita bahas dahulu terkait destilasi air. Nah, kenapa kok disebut destilasi air? Karena memang di sini dalam teknik destilasi pelarut yang dipakai itu adalah menggunakan air ya. Jadi pelarut utama yang dipakai dalam teknik destilasi di sini adalah menggunakan air. Jadi airnya itu akan dimasukkan ke dalam wadah, di mana di situ juga sudah ditaruh bahan yang mau diambil minyak atsirinya, misalkan dari
daun, misalkan saya ambil contoh aja, misalkan daun kayu putih ya itu. Nah, daun kayu putihnya ini dimasukkan ke dalam suatu wadah, kemudian dimasukkan air di dalam wadah tersebut. Nah, kemudian dipanaskan. Wadahnya itu adalah wadah yang tertutup. Jadi wadah tertutup, dimasukkan air dan daun minyak kayu putih tadi, kemudian dipanaskan sampai suhu di mana air itu bisa menguap. Suhu air menguap berapa? Air menguap di suhu 100 derajat kan ya. Jelas. Jadi pemanasannya sampai suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Nah, itu saat 100 derajat Celcius airnya kan akan menguap. Nah, menguapnya itu pasti akan membawa sari-sari minyak atsiri dari si daun kayu putih tadi. Nah, dia akan menguap, kemudian setelah menguap dia akan mengalir lewat saluran, kemudian masuk ke bagian pendingin. Di sini disebutnya adalah bagian pendingin, di mana yang tadi dalam bentuk uap itu akan didinginkan sehingga dia kembali berubah membentuk cairan. Itu. Jadi kan tadi diuapkan, dia menguap sampai suhu titik didihnya, dia akan menguap jadi gas. Uapnya itu disalurkan ke pendingin. Nah, di pendingin itu dia akan dirubah lagi menjadi cairan. Jadi minyak atsirinya nanti diperoleh dalam bentuk cairan. Gitu. Nah, itu adalah teknik dari destilasi air. Jadi kenapa kok disebutnya destilasi air? Ya memang karena pelarut yang dipakai menggunakan air. Gitu. Itu utama dari prinsip utama dari destilasi air. Nah, kemudian selanjutnya ada destilasi uap. Destilasi uap ini merupakan teknik destilasi yang secara prinsip sebenarnya nggak berbeda banget dengan yang destilasi air tadi, tetapi dalam prosesnya itu menggunakan, jadi yang dipakai utamanya di sini adalah uapnya. Jadi tetap yang dipakai air ya, tetapi mungkin pembedanya adalah saat kalau di destilasi air tadi antara si daun dengan air itu kan dicampur jadi satu wadah. Kalau di destilasi uap ini antara air dan daun itu dipisahkan di wadah yang berbeda. Itu. Jadi airnya ada wadah sendiri khusus, itu diisi air. Kemudian ada satu lagi wadah, itu diisi dengan daunnya saja. Nah, itu. Nah, antara dua wadah ini dihubungkan dengan saluran penghubung. Jadi nanti si airnya ini akan dipanaskan sampai dia menguap, sama ya, berarti suhunya 100 derajat ya. Jadi airnya akan dipanaskan sampai dia titik didihnya, sampai dia mendidih, menguap. Nah, uapnya itu dia akan disalurkan menuju wadah yang berisi dengan daun tadi. Itu. Jadi yang masuk ke mengenai si daun tadi cuma berupa uap aja. Kalau tadi kan di air itu jadi satu ya, jadi daunnya ikut kerebus ya gitu. Tapi kalau di destilasi uap itu daunnya cuma kena uap panas saja, tidak ikut direbus lah istilahnya kayak gitu. Jadi dia cuma kena uap air yang mendidih tadi. Nah, kemudian uap air itu dia akan mengambil ekstrak minyak atsiri dari daun, sehingga karena kan panas ya di suhu di wadah yang isinya daun tadi kan akan panas karena uap air tadi. Nah, karena suhu panas itu juga minyak atsiri yang ada di daun itu juga akan ikut menguap bersama uap air. Jadi ikut menguap juga ke atas. Nah, kemudian disalurkan lagi ke satu bagian yaitu pendingin lagi. Itu. Jadi di pendingin nanti ya juga karena tadi berupa uap, dia akan didinginkan lagi sehingga dia membentuk cairan lagi. Sehingga diperolehnya hasilnya juga sama, nanti minyak atsiri dalam bentuk cairan. Cuma prosesnya yang membedakan ya ini antara air yang dididihkan dengan sampel daunnya itu terpisah di wadah yang berbeda, tapi dihubungkan dengan saluran. Jadi sebenarnya kalau dilihat mana yang lebih efektif, balik lagi dari tanamannya. Kalau tanamannya memang aman untuk direbus ya nggak apa-apa pakai dicampur aja. Tapi kalau ada beberapa tanaman tertentu yang
kalau direbus rusak nanti gitu. Ya, makanya lebih amannya pakai teknik destilasi kalau untuk tanaman-tanaman seperti itu. Jadi dipisahkan supaya si tanaman daunnya tadi nggak langsung ikut kerebus, yaitu cuma kena uap panasnya aja. Itu prinsip dari destilasi uap. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi destilasi yang ketiga, yaitu menggabungkan destilasi air dan uap. Nah, karena masing-masing tadi baik destilasi air ataupun uap memiliki keuntungan sendiri-sendiri ya, yang berbeda-beda, makanya ada pengembangan lagi kenapa kok enggak dua metode tadi digabungkan gitu. Nah, ini pengembangannya yaitu ada destilasi air dan uap disatukan jadi satu. Nah, bedanya apa? Sebenarnya secara prinsip mirip dengan destilasi uap tadi, di mana antara daun dan air itu dipisah. Tetapi kalau tadi kan di destilasi uap harus ada dua wadah ya. Nah, untuk menghemat tempat juga menghemat wadah, di destilasi air uap ini wadahnya disatukan, tapi tetap antara si daun dengan si air itu tidak bercampur. Gitu. Jadi tetap terpisah supaya memang si daunnya itu nggak ikut langsung kerebus. Jadi airnya kalau contoh seperti ini ya, kalian bisa lihat di slide bahwa airnya di bawah, sedangkan daunnya itu ditaruh di atasnya. Itu. Jadi nanti airnya tetap dididihkan sampai dia mendidih, kemudian akan membentuk uap panas. Uap panasnya itu akan menguap ke atas ya, yaitu mengenai si daun. Nah, daunnya ini karena terkena uap panas, nanti juga minyak asirinya akan ikut menguap dari daun. Dan nanti setelah minyak asirinya menguap, sama dimasukkan juga ke pendingin, di mana di pendingin ini nanti uapnya itu akan berubah kembali ke dalam bentuk cairan. Sehingga diperolehlah minyak asirinya dalam bentuk cairan. Itu jadi prinsip dari destilasi uap air. Jadi digabung supaya ya tadi untuk meminimalisir kalau di destilasi uap mungkin kan kekurangannya banyak makan tempat ya, makanya untuk lebih menghemat supaya langsung jadi satu tempat tetapi juga nggak langsung dicampur gitu, makanya dikembangkanlah yang destilasi uap air uap ini jadi metode yang ketiga. Nah, dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan tadi, jadi kalian sudah mengenal bahwa minyak atsiri itu sumbernya dari beberapa tanaman, contohnya apa saja kan tadi sudah saya jelaskan, bagaimana teknik pengambilannya, kemudian bagaimana pengujian mutunya, nah itu semuanya sudah saya sampaikan. Nah, saya sekarang ingin masuk ke sesi diskusi dengan kalian. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan ke kalian, di mana pertanyaan ini meliputi materi-materi tadi yang sudah saya sampaikan. Mungkin kita masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab. Jadi pertanyaan pertama adalah sebutkan contoh produk obat-obatan dan kosmetik yang berbahan baku dari minyak atsiri. Oke, sebutkan Mbak namanya. Untuk produk obat-obatan ada minyak kayu putih, minyak lavender, dan minyak cengkeh. Untuk kosmetik ada sabun, parfum, lotion. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk masuk ke pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh tanaman yang menghasilkan minyak atsiri dan jelaskan pemanfaatan dari minyak atsiri tersebut. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Sylvia Saraswati. Ini 2404 dari Bukit. Oke. Tanaman yang menghasilkan minyak atsiri ada beberapa, Ya. yaitu cengkeh menjadi minyak cengkeh, dan kayu putih menjadi minyak kayu putih. Ya. Ada tanaman gambeluro menjadi minyak gambeluro, dan Ya. ada tanaman adas menjadi minyak adas. Dan pemanfaatan dari minyak atsiri tersebut adalah sebagai aromaterapi, bahan sabun dan kosmetik, pasta gigi, bahan-bahan obat, perasa, insektisida atau biopestisida. Oke, betul ya jawabannya. Jadi
minyak atsiri ini memang contohnya banyak kita temui tanaman-tanaman di sekitar kita yang sudah dimanfaatkan minyak atsirinya dan dibuat untuk menjadi beberapa produk, bisa jadi kosmetik, kemudian tadi ada sabun, ada insektisida juga. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian masuk ke pertanyaan yang ketiga. Menurut kalian, sesuai tadi yang sudah saya sampaikan, kira-kira teknik penyarian apakah yang dapat digunakan untuk memperoleh minyak atsiri dengan kualitas yang unggul? Jadi kan tadi ada beberapa metode untuk penyarian. Nah, menurut kalian teknik mana yang bisa mendapatkan kualitas minyak atsiri paling bagus? Oke, silahkan Mas. Menurut saya pemilihan teknik yang paling baik, aslinya semua itu baik Pak. Ya, yang paling enak itu adalah destilasi air dan uap. Soalnya tidak memakan tempat yang banyak. Lalu kan soalnya yang destilasi uap tadi kan ada 2 tabung Pak ya. Nah, sedangkan yang destilasi air dan uap itu cuma 1 tabung lalu langsung ke penyaringan. Ke pendinginan. Ya, jawabannya betul ya, tapi mungkin saya sempurnakan jawabannya. Jadi betul, kalau misalkan kita menuntut mana yang paling baik, ya sebenarnya semuanya baik kan, destilasi semuanya tadi bisa digunakan untuk memperoleh minyak atsiri. Tapi balik lagi mana yang paling efisien, nah itu betul yang destilasi uap air, karena dari segi tempat kita lebih hemat, terus kemudian juga lebih aman terhadap si bahan bakunya. Misalkan daunnya kan supaya nggak direbus secara langsung, makanya kan dipilihlah destilasi uap air karena memang memiliki kelemahan yang lebih sedikit dibandingkan metode yang lainnya. Oke, itu untuk sesi diskusi. Kemudian saya kasih contoh, ini contoh untuk minyak atsiri ya. Salah satunya adalah dari sereh. Mungkin kalian juga sudah banyak mengenal minyak sereh, diperolehnya dari tanaman sereh, di mana tanaman sereh yang diambil minyak atsirinya itu bisa dari bagian batang maupun bagian daunnya. Itu biasanya diproses jadi satu untuk diambil minyak serehnya. Nah, untuk kandungan minyak sereh sendiri itu kandungan zat utamanya ada citronellal, kemudian ada juga geraniol, dan juga ada citronellol. Jadi ada 3 komposisi utama yang memang kandungannya tertinggi di dalam minyak sereh itu. Nah, untuk pemanfaatannya, itu minyak sereh ini sudah sering dipakai untuk parfum, kemudian juga ada lotion pengusir nyamuk, aromaterapi, dan beberapa obat-obatan dan kosmetik. Contoh produknya adalah seperti ini. Jadi ada yang dalam bentuk anti nyamuk ya, lotion atau minyak sebagai anti nyamuk, itu bahan bakunya dari minyak sereh. Kemudian ada juga yang sabun mandi herbal, itu menggunakan juga minyak sereh sebagai bahan bakunya. Kemudian sebagai lilin aromaterapi itu juga yang memanfaatkan minyak sereh. Kemudian ada beberapa kosmetik juga yang digunakan bahan bakunya dari minyak sereh. Nah, ini beberapa kualitas yang harus diperhatikan untuk mendapatkan minyak sereh yang bagus. Jadi mulai dari bahan baku itu juga harus diperhatikan, di mana minyak sereh itu ditanam, bagaimana cara memanennya, sampai diolah, bagaimana cara pengolahannya untuk siap diambil minyak atsirinya. Itu semuanya harus diperhatikan supaya tujuannya mendapatkan kualitas minyak sereh yang bagus. Oke, sebelum saya bacakan rangkuman dari materi pertemuan hari ini, ada yang ingin kalian tanyakan terkait materi hari ini? Silakan, Mbak. Izin bertanya. Sebutkan nama dulu. Izin bertanya, nama saya Kartoli Faiza. Izin bertanya, Pak. Kan tadi sudah dijelaskan berbagai macam metode untuk minyak atsiri. Nah, untuk di industri farmasi itu apa yang menggunakan metode itu sama apa berbeda? Oke, terima kasih ya Mbak atas pertanyaannya. Jadi kalau pengaplikasian terkait metode penyarian itu sebenarnya
di industri ya juga tetap memakai metode destilasi tadi. Terutama mungkin yang paling efektif kan tadi destilasi uap air ya. Cuma mungkin karena skalanya sudah skala industri, itu cuma ya ukurannya juga untuk skala industri. Berarti destilasinya pakai skala yang besar, tetapi secara metode yang dipakai ya tetap sama. Kita memakai, industri pun juga akan memakai metode destilasi uap air. Cuma dia akan dalam bentuk tungkunya ya yang besar gitu. Memang yang untuk skala industri gitu, karena mereka kan kebutuhannya akan sangat banyak kan untuk minyak sirihnya itu. Jadi tetap sama, metode di industri pun juga menggunakan metode penyarian ini, cuma skalanya lebih besar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silahkan Mbak. Kenalkan dulu namanya. Nama saya Nadia Sabila. Ininya 2030 420 Oke. Saya mau tanya, itu biasanya minyak asiri itu dalam kehidupan sehari-hari itu paling sering banget itu digunakan buat apa? Oke. Untuk pengaplikasiannya sebenarnya kan tadi sudah kita bahas ya, memang banyak produk-produk kefarmasian yang bahan bakunya menggunakan minyak atsiri ya itu. Tetapi kalau paling sering dimanfaatkannya di mana, contohnya di kehidupan sehari-hari itu mungkin paling banyak adalah di produk parfum. Karena kan kalau atau aromaterapi itu kan karena ciri khas dari minyak atsiri itu kan baunya kan, memang baunya khas antara minyak atsiri dari tanaman A, tanaman B, tanaman C ya pasti baunya beda-beda. Itu ya. Yang dimanfaatkan utama biasanya kalau ke produk yang kita sering jumpai sehari-hari yaitu biasanya ke parfum karena memang baunya khas tadi, ataupun biasanya ke aromaterapi. Itu. Jadi memang baunya itu yang diambil. Sebenarnya bukan manfaatnya bukan hanya dari baunya, ada manfaat lain dari minyak atsiri itu. Tapi kalau yang paling umum dipakai ya memberikan aroma harum gitu. Jadi paling banyak memang digunakannya untuk pewangi ya, itu yang bahan bakunya dari minyak atsiri. Itu ya. Oke, itu dari materi hari ini saya sampaikan kesimpulannya ya. Jadi hari ini kita sudah membahas terkait minyak atsiri, di mana memang minyak atsiri ini merupakan komponen zat kimia yang memiliki ciri khasnya adalah baunya khas. Jadi tiap tanaman pasti baunya berbeda-beda. Dan ini memang terkandung dalam tanaman. Jadi bisa meliputi bagian tanaman baik daun, batang maupun akarnya. Kemudian yang kedua adalah teknik penyarian, di mana minyak atsiri ini bisa diambil dengan beberapa metode destilasi. Jadi ada destilasi air, destilasi uap, dan juga destilasi air uap. Jadi semua metode ini sebenarnya bisa dipakai, cuma ya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan yang ketiga, untuk minyak atsiri yang baik ini juga harus memenuhi kriteria kualitas mutu, baik tadi berdasarkan SNI maupun ISO, di mana mutu itu akan dilihat dari berbagai pengujian seperti warnanya, densitasnya, indeks biasnya, kemudian putaran optiknya, kelarutan, kemudian juga kandungan zat kimia yang ada di dalam minyak atsiri tersebut. Jadi semuanya itu harus dilihat supaya mendapatkan kualitas mutu minyak atsiri yang bagus. Oke, itu jadi kesimpulan dari pembahasan hari ini. Kemudian ini beberapa pustaka yang mungkin nanti kalian bisa rujuk untuk memperdalam materi. Jadi kalian bisa searching beberapa buku dan juga literatur dari internet untuk lebih mendalami lagi terkait materi minyak atsiri ini. Oke, itu aja untuk pembahasan materi hari ini. Jadi materi hari ini terkait minyak atsiri, dan minggu depan kita lanjutkan untuk materi selanjutnya untuk membahas beberapa materi lagi yang ada di dalam mata kuliah fitokimia ini. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Saya cukupkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.